Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, para asatidz, para guru, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib, keluarga besar Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim rutin bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir pembahasan kita mengenai tentang tayammum yang merupakan alternatif terakhir pada saat kita tidak bisa berwudu dengan menggunakan media air. Hal-hal yang terkait dengan tayamum, syarat-syaratnya, tata caranya sudah kita sampaikan pada pertemuan 1 bulan yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua sebagai ketentuan syariat dalam agama yang memberikan kemudahan bagi kita untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak bisa wudu karena ada alternatif tayamum insyaallah taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya itu berkenaan dengan masalah bab tentang al-haidu, tentang darah haid, menstruasi. Kemudian tentang nifas, darah nifas pasca melahirkan. Kemudian tentang istihadah. Ya, ini bab-bab, makasih, tentang yang berkaitan dengan darah, yang berkenaan langsung dengan ibu-ibu kaum wanita. Akan tetapi tentu saja ini karena jamaah kita rata-rata bapak-bapak begitu, maka saya mohon izin untuk melewatkan pembahasan ini, yang nanti silahkan ibu-ibu dikaji dalam kajian khusus. Ya, masjid kita ada majelis taklim ibu-ibunya, ada Pak ya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa dibahas di sana agar kita bisa langsung melanjutkan pembahasan tema berikutnya sesuai dengan urutan kitab, yaitu tentang pembahasan ritual ibadah sholat. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, insyaallah mulai malam hari ini kita akan membahas tentang kitabus shalah, hal yang berkaitan dengan ibadah salat, urgensinya, hukum meninggalkannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakannya,
rukun-rukun yang harus dihadirkan, perkara-perkara yang harus dihindarkan yang terkait dengan perkara yang membatalkan, termasuk hal-hal yang sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk kita upayakan untuk menjaga kesempurnaan ibadah solat kita insyaallah ta'ala. Ya, maka mudah-mudahan sebagaimana biasa kita kaji kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan urutan yang ada di dalam kitab, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan, disesuaikan dengan durasi waktu yang tersedia insyaallah ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, salat dalam perspektif agama kita ibadah tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusah, yaitu satu rangkaian amaliyah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ya, maksudnya nanti jangan sampai ada di antara kita yang di dalam sholat hanya sekedar melakukan gerakan tapi tidak membaca apa yang harus dibaca. Karena sholat kita terdiri dari gerakan dan juga bacaan. Muftatahatun bitakbiratil ihram, yang dimulai dengan ucapan takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan ucapan salam, pertanda sholat kita sudah selesai. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini tentu saja secara langsung menafikan keabsahan keyakinan sebagian orang yang menganggap sholat itu cukup sekedar eling. Ada apa ya? Sebagian dari kaum muslimin yang beranggapan kalau sholat itu cukup eling saja, cukup ingat saja. Dalilnya katanya aqimus sholata li dzikri, kerjakanlah sholat dalam rangka untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kalau sudah ingat berarti nggak lagi perlu sholat. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau ada keyakinan yang demikian, maka hal tersebut adalah keyakinan batil. Kalau ada jamaah kita yang kagak sholat, nggak melakukan gerakan-gerakan seperti yang kita lakukan barusan pada sholat maghrib, cukup dia kunci kamarnya, dia betapa dia ingat Allah, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam keyakinan agama kita. Karena para ulama telah menjelaskan yang namanya sholat harus ada ucapannya, yang namanya sholat harus ada gerakannya, yang namanya sholat ada start mulainya, yang namanya sholat ada garis finishnya. Mulainya takbiratul ihram, finishnya adalah saat kita mengucapkan salam. Jamaah sekalian rahimakumullah, manzilatu hafil Islam. Kemudian para ulama memberikan sekedar penegasan tentang urgensi ibadah sholat dalam agama kita, posisinya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah. Ya, jadi namanya Islam itu pondasi tiang-tiangnya itu ada pada ritual ibadah sholat yang kita kerjakan. Ya, makanya tidak boleh ada di antara orang Islam yang kagak sholat. Karena kalau dia nggak sholat, tiang-tiang penyangga keislamannya ada yang kurang. Ya, ini masjid kita, Masjid Al-Muhajirin, banyak tiangnya. Ada berapa ini tiangnya, Pak Haji? Ya, tiangnya harus ada semua. Kalau ada 2, ada 3, ada 4 tiang kita cabut, ini masjid bisa runtuh, bisa rubuh, bisa hancur. Begitulah ilustrasi yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang posisi kedudukan sholat dalam ajaran agama Islam. Walil Islam manzilah
la ta'diluha manzilatun ayati ibadatin ukhra. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam penjelasan kitab, salat ini menduduki kedudukan yang tidak diduduki oleh ibadah-ibadah ritual lainnya, yang mana dalam sejarahnya saking pentingnya salat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah salat pada awal waktunya. Itu dulu dalam sejarah disebutkan sebanyak 50 waktu yang Allah wajibkan pada malam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan cerita yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh para asatis, para guru, para khatib, para penceramah, para dai, para kiai pada saat misalnya ada perayaan malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam itu Allah wajibkan kita untuk melaksanakan salat 50 waktu. Ya, sehari semalam 50 waktu. Ya, lalu kemudian singkat cerita summa naqasat hatta ju'ilat khamsan, yang 50 itu lalu kemudian Allah berikan keringanan menjadi 5 waktu saja. Ya, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya, itu diskon berapa persen tuh Pak? Ya, dari 50 jadi 5, diskon 90%. Iya. Ya, toko mana yang akhir tahun kalau jual barang diskon 90%? Ya, hampir nggak ada. Biasanya 50%, maksimal 70%. Tapi Allah kita Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apalagi kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai yang 50 waktu itu didiskon jadi 5 waktu saja. Ya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, ini nggak ditawar lagi, udah harganya udah mentok. Jangan sampai udah dikasih diskon 90% masih nawar. Ya, ada nggak jamaah kita kaum muslimin yang kalau sholatnya masih nawar, yang nggak 5 waktu dia? Ya, kadang zuhur asarnya dia kerjain, subuhnya kagak, maghribnya ketinggalan, isyaknya kecapean. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya, karena Allah sudah sedemikian baiknya kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai lalu kemudian kebaikan Allah ini kita sia-siakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalaulah jadi 50 waktu kita diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat dalam satu hari semalam. Ya, sementara kan sehari semalam itu cuma 24 jam. 24 jam dibagi 50 berapa itu Pak? Ya, artinya nggak nyampe 30 menit sekali kita harus sholat. Ya, barusan sholat udah harus sholat lagi 30 menit. Ya, karena memang ibadah kita dalam kehidupan di dunia itu pada hakikatnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, 5 waktu sholat inilah nanti yang dalam agama kita yang akan dijadikan sebagai parameter standar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Ya, ini ada hadis, sering juga Bapak sering mendengar hadis yang akan saya sebutkan pada malam hari ini. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Nanti di akhirat, dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan,
kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita infak, kita baca Quran, kita haji, kita umrah, kita bangun masjid, kita santunin anak yatim, dari amal ibadah yang sekian banyak, yang pertama kali nanti yang akan dihitung, yang akan dilihat, yang akan diperiksa amal ibadah apa? As-salah. Salat yang kita lakukan sehari-hari. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat, kalau salatnya bagus, salatnya sempurna, salatnya sesuai rukunnya, salatnya baik, saluha sairu amalihi, insyaallah semua amal ibadahnya pun akan baik. Wa in fasadat, kalau ternyata salatnya aja udah enggak benar, fasada sairu amalihi, maka niscaya seluruh amal ibadahnya pasti lebih kagak benar lagi. Ya, ini hadis rawahu Tabrani, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naqala Abdullah bin Qurtin, dari Abdullah bin Qurt. Ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya amal ibadah salat yang Allah jadikan sebagai parameter amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Makanya fikih salat harus betul-betul kita kuasai, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai salat kita nggak benar. Kalau salatnya nggak benar, yang setiap hari kita laksanakan minimal 5 kali dalam satu hari satu malam, apalagi ibadah lain, apalagi ibadah puasa yang cuman 1 tahun 1 kali tiap Ramadan, apalagi ibadah haji yang mungkin di antara kita cuman seumur hidup 1 kali atau mungkin cuman 2 kali, apalagi ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah sholatnya saja yang setiap hari dia lakukan tidak kurang dari 5 waktu, sudah keliru, tidak sesuai dengan arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian, di antara wasiat terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perintah untuk memperhatikan ibadah salat kita masing-masing. Ya, wahia akhir wasiyah wassabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu inda mufaraqatid dunya. Ini adalah wasiat terakhir yang Rasulullah pesankan kepada umatnya, as-salah, as-salah, salat, salat, perhatikan salat, wa ma malakat aimanukum, agar setidaknya kita punya perhatian lebih terkait dengan wasiat terakhir yang dipesankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari banyak hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, sehingga para ulama memberikan kesimpulan. Ya, jadi mohon izin, mohon maaf, ini ayat-ayatnya tidak kita bacakan semuanya, hadis-hadisnya juga tidak kita bacakan semuanya karena keterbatasan waktu, yang mana pada intinya salat itu merupakan ibadah yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama kita. Jangan sampai ada di antara kita yang sekali-kali berani meninggalkan ibadah salat secara sengaja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ibadah Allah, dari hadis-hadis, dalil-dalil yang ada, para ulama lalu kemudian membuat satu kesimpulan rumusan. Ya, ini informasinya. Mohon izin, mohon konsentrasi. Ya, tidak boleh ada jamaah kita yang mendengarnya enggak konsentrasi. Ya, sebab kalau ada misinformasi, khawatir nanti salah paham terkait dengan informasi yang akan kita sebutkan. Informasi yang disampaikan oleh para ulama, tarkus salati juhudan biha wa inkaran laha kufrun wa khurujun an millatil Islam bi ijma'il muslimin. Ya, jamaah sekalian, para ulama menyepakati secara ijma'. Ya, ini konsensus. Ya, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Siapapun orang
yang mengingkari kewajiban ibadah sholat 5 waktu, sehingga dia tidak menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu, maka dipastikan itu orang kufrun, termasuk orang kafir, wa khurujun an millatil Islam. Kalau dia sudah beragama Islam, dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jangan setengah-setengah dengarnya nih Pak ya. Jadi para ulama menyampaikan, siapapun kalau ada orang enggak sholat, menganggap sholat itu tidak wajib. Sholat mah yang mau aja, yang enggak mau enggak apa-apa. Sholat mah yang sempet aja, yang enggak sempet enggak apa-apa. Sholat mah yang hobi aja, yang enggak hobi enggak apa-apa, enggak sholat. Sehingga sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholatnya belang-belentong, kadang sholatnya cuman seminggu sekali, Jumatan doang. Ya masih mending. Ada yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha saja. Ya maka hati-hati kalau sampai itu terjadi dan dia meyakini sholat itu tidak wajib. Para ulama bersepakat tentang orang tersebut tidak bisa disebut sebagai orang Islam. Dia disebut sebagai orang kafir. Kalaupun KTP-nya Islam, maka dia telah murtad dari agama Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini yang saya sampaikan bukan pendapat saya, seluruh para ulama bersepakat. Ya, artinya kalau seluruh para ulama, ya mau guru ngajinya diganti, sama informasinya. Mau kitabnya diganti, sama informasinya. Mau kita cari informasi di mana saja, lintas mazhab sekalipun, Syafi'i kah, Maliki, Hambali, Hanafi, mau ormas mana saja, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau PUI, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Salafi, semuanya sama. Kalau ada orang tidak mengimani salat sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang beriman, maka hukumnya kafir, murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Wa amma man tarakaha ma'a imanihi biha wa i'tiqadihi faridataha walakin man tarakaha takasulan aw tashaghulan bima la yu'addu fi syar'i uzran faqad sarahal ahadits bi kufrihi wa wujubi qatlihi. Jamaah sekalian, adapun yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, bagi orang Islam yang meninggalkan ibadah sholat secara sengaja namun dia masih tetap meyakini kalau sholat itu sebuah kewajiban. Ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi yang kedua ini, ada orang enggak sholat, bukan dia enggak tahu kalau sholat itu enggak wajib. Dia paham, dia ngerti rukun dari rukun-rukun Islam, habis syahadat salat. Dia ngerti salat 5 waktu itu kewajiban yang harus ditunaikan. Dia yakini itu, dia pahami. Kalau nggak salat dia tahu itu dosa besar, nanti ancamannya masuk neraka. Ya, maka apa hukumnya terkait dengan orang Islam yang demikian? Maka para ulama terkait dengan hal ini ada dua pendapat yang insya Allah akan kita sampaikan dua-duanya. Pertama, pendapat yang disampaikan oleh sebagian mazhab bahwa model orang yang kedua sama dengan model orang yang pertama. Ya, artinya tidak ada beda. Mau dia yakin atau enggak yakin sholat wajib atau enggak wajib, pokoknya dia harus sholat. Tidak boleh ada orang Islam yang kagak sholat. Kalau ada orang Islam kagak sholat, meskipun dia meyakini sholat itu sebuah kewajiban, maka tetap hukumnya sama dengan orang yang pertama tadi, yaitu hukumnya murtad dari agama Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ya, ibadah Allah yang pertama ini mendapatkan dalil-dalil yang sebagiannya akan kita bacakan. Salah satu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Garis batas antara orang Islam dengan kekafiran itu adalah salatnya. Ya, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah, orang dengan Islam dan kekufuran itu garisnya salatnya. Ya, maksudnya kalau itu orang salat berarti dia orang Islam. Kalau dia kagak salat berarti tidak disebut sebagai orang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ya ini banyak hadisnya jamaah sekalian, tentu saja seperti biasa kajian kita karena keterbatasan waktu kita tidak sebutkan semua hadis. Ya, salah satu di antaranya Rasulullah pernah menyatakan, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang kalau menjalankan ibadah sholat, dia jaga sholat 5 waktu, dia kerjain 5-5-nya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, nanti di hari kiamat Allah akan sematkan cahaya, Allah akan berikan keselamatan pada hari kiamat. Tapi kata baginda Nabi, waman lam yuhafiz 'alaiha, kalau ada orang yang tidak menjaga ibadah sholatnya, 5 waktu sholat dia nggak jaga, lam yakun lahu nuran, nanti di hari kiamat Allah nggak kasih cahaya, wala burhanan wala najatan, di hari kiamat dia tidak akan selamat, wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun, nanti orang-orang yang nggak sholat di hari kiamat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban. Ya, ibadallah, dalam hadis ini disebutkan orang yang kagak salat nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama Fir'aun. Ya, kata para ulama, Fir'aun ini orang Islam apa orang kafir? Orang kafir. Masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Maka ini menunjukkan ada korelasi erat antara orang yang tidak sholat dengan kekufuran yang nantinya dibangkitkan bersama Fir'aun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari meninggalkan sholat secara sengaja. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ra'yu ba'dil ulama. Kemudian disebutkan di dalam kitab ada pendapat lain yang disampaikan oleh sebagian para ulama terkait dengan orang yang meyakini sholat sebuah kewajiban tapi dia tidak melaksanakan. Ya, wa minhum Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Ya, termasuk pendapat ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, ibadallah, kita ketahui bahwa masyarakat kita rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya, maka tentu saja perlu dan penting untuk kita sampaikan pendapat mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ini. Mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hukum orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal dia paham, dia tahu, dia ngerti, dia meyakini sholat sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, maka bagi orang tersebut dihukum sebagai orang fasik. Ya, bal yufsak, jadi nggak sampai kafir, tapi dipastikan itu orang fasik. Orang fasik itu dalam agama kita sebutan orang-orang yang sering melakukan dosa besar. Ya, orang fasik. Mohon maaf, orang Islam yang korupsi ada nggak Pak? Ada. Dia orang Islam bukan? Orang Islam. Tapi karena korupsinya dia termasuk orang Islam yang fasik. Karena korupsi, mencuri itu adalah perbuatan dosa besar.
Ya, mohon maaf. Ada orang Islam yang melakukan perbuatan zina. Ada Pak ya? Berzina, udah punya bini masih selingkuh aja, berzina. Mohon maaf. Orangnya masih orang Islam. Tapi perbuatan zinanya itu perbuatan yang menyebabkan dia disebut sebagai orang fasik, karena berzina adalah perbuatan dosa besar. Orang Islam yang suka mabok, orang Islam yang berbuat zalim, orang Islam yang merampas hak orang lain, itu kan orang Islam juga. Ya, maka orang Islam yang model begitu namanya orang fasik. Hukumnya masih sebagai orang Islam, nanti kaitannya dengan ritual kalau dia meninggal. Kalau dia udah mati, ya boleh dia disolatkan, boleh dia dimandikan, boleh dia dikafankan, boleh kita doakan, karena dia orang Islam. Adapun perbuatan dosanya termasuk ke dalam kategori dosa besar yang mudah-mudahan kalau dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, kata Imam Syafi'i, orang yang kagak sholat padahal dia tahu sholat sebuah kewajiban, itu orang-orang fasik. Itu orang-orang yang biasa melakukan perbuatan dosa besar, karena orang Islam yang kagak sholat itu merupakan perbuatan dosa besar. Apa hukuman bagi orang-orang fasik? Wa yustatabu, diberikan peringatan. Fa in lam yatub qutila haddan. Ya, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang Islam yang kagak salat diberi peringatan SP1, SP2, SP3, kasih tahu, kasih peringatan, sosialisasi, jangan-jangan dia nggak paham, jangan-jangan dia nggak ngerti. Wa illam yatub, mudah-mudahan peringatan itu bisa membuat dia bertobat dan melaksanakan ibadah salat. Bagaimana kalau ternyata itu orang nggak juga mau bertobat, masih saja nggak mau sholat? Qutila haddan, maka mohon maaf, itu orang harus dihukum mati. Ya, mohon maaf, itu orang harus dihukum mati. Ini radikal banget ustadznya kayaknya Pak ya. Ya, dihukum mati. Mohon maaf, hukuman mati dalam agama kita ada apa enggak? Ya, dalam agama kita yang namanya hukuman mati itu ada. Ya, yang namanya hukuman had, hukuman orang yang mencuri dipotong tangannya. Hukuman orang yang berzina padahal sudah punya istri, dia harus dirajam. Apa itu dirajam? Disambitin pakai batu sama orang sekampung sampai mati. Ada hukuman mati. Yang namanya hukuman mati, hukuman kisos. Pada orang bunuh orang, main bacok aja sehingga nyawa melayang, apa hukuman bagi orang yang membunuh nyawa manusia? Ya, dalam agama kita, luka dibayar luka, nyawa dibayar nyawa. Itu namanya hukum qisas. Hukum qisas adalah hukum keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi biasa hukuman mati dalam agama kita untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Dan ternyata dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang Islam nggak bisa dikasih tahu, nggak juga dia mau melaksanakan ibadah sholat, padahal sudah diberikan peringatan sampai 3 hari, salah satu ayamin, kalau juga tidak pengaruh, qutila haddan, boleh dihukum eksekusi mati sebagai sebuah hukuman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini mungkin salah satu di antara pendapat mazhab Syafi'i yang belum dianut sama masyarakat kita yang biasanya bermazhab Imam Syafi'i. Ya, ini kan nggak dianut, ya nggak diterapkan. Ya, kenapa nggak diterapkan? Ya mungkin kalau diterapkan, ya banyak orang yang meninggal kali banyak. Ya karena banyak orang yang kagak sholat.
Ya, ini satu-satunya hukum yang dijelaskan dalam kitab fikih yang mungkin belum diaplikasikan. Ya, tentu saja maksudnya ini jangan sampai ada di antara orang Islam yang berani meninggalkan ibadah sholat secara sengaja. Ya, ini kan kalau diberikan pengumuman misalnya, ya tentu saja yang berhak untuk mengeksekusi ini adalah pemerintah setempat yang punya kewenangan pada saat undang-undang itu bisa diterapkan secara legal dan formal. Ya, jadi maksudnya bukan berarti nanti Bapak Ibu sekalian pulang dari masjid melihat tetangganya nggak sholat, main dibunuh aja itu orang, hukuman mati. Ya nggak seperti itu. Yang menghukum mati itu adalah pihak pemerintah yang punya wewenang untuk menerapkan hukum pada saat hukum Islam itu sebagiannya diterapkan. Kalau sudah ada undang-undangnya, maka boleh hakim mengeksekusi orang Islam yang kagak mau sholat lebih dari 3 hari yang sudah diberikan peringatan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai ada di antara orang Islam yang sekali-kali berani meninggalkan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kalau sudah diterapkan Pak, ada pengumuman mulai nanti awal tahun 2025 tertanggal 1 Januari pukul 00 warga Jakarta yang Islam yang kagak sholat setelah diperingati sebanyak 3 kali berturut-turut, pemerintah akan menghukum mati. Ya, kira-kira pada sholat semua nggak Pak itu? Ya, insya Allah semuanya pada sholat. Ini maksud dan tujuan diterapkan syariat agama. Jangan sampai ada orang Islam yang kagak sholat. Karena sholat itu nyawanya orang Islam. Dari dulu sampai dengan sekarang, di zaman Rasulullah tidak pernah ada pun satupun sekalipun orang-orang yang mengaku beriman yang meninggalkan sholat. Jangankan orang Islam kagak sholat, orang munafik saja masih sholat. Masih ingat Pak? Orang munafik masuk surga, masuk neraka. Orang munafik masuk neraka. Allah yang bilang masuk neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu bukan cuma masuk neraka, jadi keraknya api neraka, jadi bahan bakarnya api neraka. Orang munafik masuk neraka, padahal orang munafik masih sholat. Masih ingat hadis yang Rasulullah sampaikan? Ada sholat yang berat bagi orang munafik. Sholat apa itu Pak? Sholat yang berat bagi orang munafik, sholat subuh sama sholat isya. Ya, artinya kan kalau zuhur dia nggak berat, kalau asar dia nggak berat, ya maghrib nggak berat, subuh sama isya berat. Ya, kalau berat kan berarti dia sholat, cuman merasa berat. Orang munafik saja masih sholat. Masa iya ada orang Islam ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak mau menjalankan ibadah sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Abu Hanifah, ada pendapat yang terakhir, kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, la yuqtal. Orang yang kagak sholat, padahal dia tahu sholat sebuah kewajiban, tidak harus dihukum mati. Cukup dikasih hukuman. Apa hukumannya? Yuhbas hatta yusalli. Dijebloskan ke dalam penjara. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang Islam kagak sholat, masuk penjara. Jadi ada penjara khusus bagi orang yang kagak sholat. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Dan ibadah Allah, di negara kita ini bukan sesuatu yang tabu. Ya Bapak kalau baca berita, silakan nanti cross check informasi yang saya sampaikan. Di Aceh itu ada Perda tahun 2002. Ada pasal 6 disebutkan
pasal 16 mohon maaf, yang terkait dengan kewajiban ritual ibadah sholat Jumat yang harus dilakukan oleh kaum muslimin yang berdomisili di Aceh. Jadi di Aceh itu Pak ada pasal kalau hari Jumat ya nggak boleh ada orang Islam yang laki-laki yang wajib sholat Jumat nggak sholat Jumat. Ya nanti ada razia Satpol PP. Ya kalau kena razia dicatat namanya, nomor KTP-nya. Kalau sampai 3 kali meninggalkan sholat Jumat berturut-turut, ancaman kurungan penjara 6 bulan lamanya. Ya di Aceh ada perda masuk penjara 6 bulan kalau ada orang Islam kagak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya ini kompilasi dari mazhab Imam Abu Hanifah, maksudnya untuk memberikan efek jera. Jangan sampai kebiasaan ada orang Islam yang tidak melaksanakan kewajiban sholat, apalagi sholat Jumat. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya kewajiban ibadah sholat, karena memang sholat ini merupakan satu-satunya benteng pertahanan umat Islam untuk tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ibadah Allah, kan Allah sudah tegaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu yang mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya, dari perbuatan zina, dari perbuatan mabuk, dari perbuatan zudi, dari perbuatan mencuri, dari perbuatan korupsi, dari perbuatan zalim, dari perbuatan merampas hak manusia. Itu semua perbuatan yang buruk-buruk, filternya itu salat. Ya, kalau sholatnya nggak dikerjakan, bagaimana dia mendapatkan filter untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian? Makanya dalam perspektif agama, mendingan dihukum sekalian masuk penjara ketimbang dia berkeliaran kemana-mana melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mendingan dihukum mati sekalian ketimbang nanti efeknya kemana-mana. Orang jadi mendapatkan efek buruk dari aktivitas yang dilakukan oleh orang Islam yang tidak melakukan ibadah sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ini bagian dari peringatan buat kita semua, ya tentunya insya Allah untuk berupaya dengan sekuat tenaga menjaga diri kita masing-masing. Jangan sampai seumur hidup kita ada sekalipun meninggalkan ibadah sholat secara sengaja. Dan juga pastikan ku anfusikum wa ahlikum naro, jaga keluarga kita masing-masing, istri kita di rumah, anak-anak kita, cucu cicit kita semua, keponakan-keponakan, ya mudah-mudahan jangan sampai na'udzubillah, amit-amit cabang bayi, kalau ada di antara mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja, kalau kita ingin berharap, ingin berkumpul di surga bersama orang-orang beriman lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Seperti biasa kita buka ruang diskusi sambil menunggu waktu sholat isya berjamaah. Waktu dan tempat kami persilahkan kalau ada hal yang ingin disampaikan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Baik, cukup, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu Pak, negara mana yang sudah melaksanakan hukum orang yang tidak sholat terbunuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik jamaah sekalian, sampai dengan hari ini tidak ada satupun negara yang menjalankan syariat Islam secara sempurna. Ya, karena memang tidak ada negara Islam. Negara Islam itu dulu adanya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kita Indonesia Islamnya mayoritas. Ya, tapi kan bukan negara
yang berdasarkan Islam, tapi berdasarkan Pancasila. Ya, meskipun 5 sila, kelima-limanya itu berkesesuaian dengan sebagian sila-sila yang ada dalam sila-sila kitab suci Al-Quran. Ya, dalam negara kita ada beberapa aturan-aturan Islam yang kita terapkan. Misalnya urusan menikah, nah, kita pakai syariat Islam tuh. Ya, ada penghulunya, ada saksinya, ada maharnya, itu kan semua syariat Islam. Ya, syariat transaksi bank-bank syariah. Ya, dulu belum ada bank syariah, semua bank konvensional, tidak sesuai dengan aturan Islam. Alhamdulillah sejak adanya Majelis Ulama Indonesia dirintislah bank Islam pertama, Bank Muamalat. Ya, hari ini ya berkembang menjadi bank syariah Islam. Bahkan bank-bank konvensional ada sebagian yang membuka ruang untuk memberikan fasilitas seperti BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Ya, artinya sudah mulai berkesesuaian dengan syariah. Dalam sistem ekonomi sebagian kita baru melakukan hal-hal yang syariat. Ya, jadi termasuk juga tentang kaitannya dengan hal yang berkaitan dengan fikih salat. Ya, fikih salat ini ya kita syariahnya baru sampai Aceh tadi. Itu pun baru masuk penjara bagi yang tidak sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut. Itu ada perdanya. Ya, artinya memang ini perlu perjuangan kaum muslimin untuk berupaya. Ya, bagaimana Islam beserta ajarannya itu bisa kita terapkan. Ya, ibadallah, banyak dan terlalu banyak syariat agama kalau kita mau gali dan kita kupas yang belum diterapkan di negara kita. Ya, apalagi negara-negara lain, apalagi negara-negara yang minoritas Islam. Ya, karena kan mayoritas Islam pun tidak seutuhnya menjalankan syariat agama Islam. Ya, inilah yang tentunya kita harapkan, dan maksud dari apa yang tadi disebutkan setidaknya memberikan informasi buat kita semua bahwa saking pentingnya kedudukan salat dalam agama kita, sampai-sampai hukumannya itu bisa masuk penjara, bahkan dieksekusi mati menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, meskipun itu belum diterapkan seutuhnya di negara kita. Ya, maka kita tentu berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti ke depannya ya kalau pemimpinnya paham agama, paham syariat, pemimpinnya berupaya bagaimana cara untuk menjaga umat Islam biar bisa melaksanakan ibadah sholat, jangan sampai ada satupun di antara mereka meninggalkannya. Ya, diterapkanlah hukum. Ya, setiap hukum itu ada konsekuensi bagi yang melanggarnya. Maka kalau itu terjadi, insya Allah Indonesia, Jakarta, semua Islam umatnya insya Allah semuanya menjalankan ibadah sholat, karena sangat berat hukumannya pada saat mereka tidak melakukan ibadah sholat. Ya, jadi sampai hari ini belum ada negara yang menjadikan ini sebagai peraturan perundang-undangan. Ya, sebagai informasi juga, hukum qisas, potong tangan, itu kan baru sebagian negara. Ya, hukuman rajam itu juga masih sebagian negara. Ya, termasuk hukuman-hukuman lainnya yang nanti dibahas dalam bab-bab fikih, khususnya bab al-hudud, yang pada intinya ingin menjaga umat Islam jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian kalau hukumannya itu jelas. Ya, ibadallah, hari ini banyak orang Islam yang kagak sholat. Kenapa? Karena nggak ada hukumannya. Mau sholat mau nggak ada yang hukum. Hari ini negara kita banyak yang korupsi. Kenapa? Karena nggak jelas hukumannya. Korupsi 10 miliar, hukumannya cuma penjara setahun. Ya, kerja apa yang setahun dapat 10 miliar? Ya, korupsi. Ya, kerja korupsi 10 miliar, penjara setahun nggak apa-apa, denda 1 miliar, masuk untung 9 miliar. Karena nggak jelas hukumannya. Ya, hukuman yang jelas Islam, potong tangannya, biar kapok, biar sebelum korupsi mikir dia 1000 kali mau dipotong tangannya nanti kalau ketahuan. Kenapa negara kita banyak orang yang berzina, prostitusi di mana-mana? Karena nggak jelas hukumannya. Orang ketahuan kumpul kedok berzina, bukan suami istri, kalau ketahuan diarak dikawinin, ya enak.
Padahal dalam agama kita, Masya Allah, berat hukumannya, dirajam, dihukum mati. Sehingga kalau orang pengen berzina, mikir 1000 kali ketimbang diarak, disambitin sama batu sama orang sekampung gara-gara berzina. Ya, mendingan dia menikah yang sah dan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi syariat agama kita itu untuk menjaga kita agar hidup ini berkesesuaian dengan perintah Allah sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibadah Allah. Ya, ibadah Allah, dulu saya kuliah di Timur Tengah, Masya Allah, hampir nyaris tidak ada berita tentang pembunuhan. Saya asal nonton TV nggak ada berita orang bunuh orang. Kenapa? Karena di sana kalau orang berani bunuh orang, hukumannya mati. Karena kalau orang ngebunuh orang sama juga bunuh diri. Mati orang yang dia bunuh, dia mati juga, dieksekusi mati karena membunuh orang. Tapi di negara kita, Masya Allah, nonton berita tawuran di mana-mana, banyak orang mati meninggal dunia. Kenapa? Hukumannya tidak jelas. Orang bunuh orang cuman penjara 5 tahun, 10 tahun. Ya, makanya mohon maaf, ya, sidang kasus pembunuhan itu biasanya ricuh. Betul Pak ya? Bapak kalau saksikan berita ada sidang kasus pembunuhan, itu pasti berakhir ricuh. Kenapa ricuh? Sebab tidak ada keluarga yang rela, yang bunuh bapaknya, yang bunuh anaknya, yang bunuh suaminya, yang bunuh orang yang dia cintai, hanya cuman dipenjara 10 tahun, 15 tahun. Ya, bagaimana kalau itu terjadi sama diri kita? Bapak kita dibunuh orang, anak kita dibunuh orang. Apa rela kita? Orang yang bunuh orang yang kita cintai cuma dipenjara 10 tahun? Pasti kita tidak akan rela. Nyawa harus dibayar nyawa, darah harus dibayar darah. Dan itulah hukum Islam, hukum yang adil untuk menjadikan efek jera bagi pelakunya. Maksudnya tindakan preventif agar kejahatan tidak merajalela. Ini maksud dari tujuan diberikan hukuman yang berat bagi pelanggar-pelanggarnya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk berupaya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah itu belum bisa diterapkan dalam konteks negara, maka setidaknya masing-masing kita menerapkannya ya dalam tataran memberikan pemahaman edukasi kepada anak keturunan kita. Jangan sampai ada di antara mereka yang berani meninggalkan sholat secara sengaja. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan salat Isya. Insyaallah kalau ada pertanyaan lain bisa nanti disambung di luar forum kajian resmi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.